Nama Salmiati, alamat Besilam. Ada seorang sultan. Sultan ini Sultan Langkat. Di atas Medan ini Langkat kan? Sultan Langkat. Di bawah Langkat ini Sultan Delhi. Di bawah Delhi ini Sultan Serdang. Di bawah Serdang ini Sultan Asahan. Itu 4 kerajaan Melayu besar di Sumatera Timur. Eskos namanya, pantai timur. Langkat, Delhi, Serdang, Asahan. Sultan Langkat ini orangnya alim, namanya Sultan Musa. Sultan Musa ini ikut tarekat Naksabandiyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu kemudian dikasihnya lah tanah luas. Tuan Syekh, ini tanah luas, supaya Tuan Syekh tak pergi kemana-mana. Dipejamkan Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Dikasihnya lah nama pintu masuk itu ke kampung itu. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka aku kasih nama lah kampung ini Babus Salam. Nah, datang orang Melayu payah dia nyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilang. Ulama-ulama dulu itu pejamnya mata nampak Babus Salam. Kita sekarang pejam mata nampak gaji 13. Yang PNS, saya tak PNS lagi. Hah? Apakah orang yang meninggal karena COVID bisa disolatkan dengan solat qalb? Solat qalb itu solat apa? Solat gaib. Oh, saya baca pula gitu Q. Solat gaib. Jadi kalau ada orang meninggal kena COVID, setelah digulung sama dokter di rumah sakit pakai plastik itu, udah digulungnya pakai selasiban itu, tak bisa lagi disentuh, masuk di dalam mobil ambulan, sholatkan aja dari luar mobil tuh. Kalau dikasih dokter. Kalau tidak dikasihnya, langsung dikuburkannya, dikebumikannya, maka anak menantu, cucu, cicit, kawan, jiran, tetangga sholat dari atas. Ini kubur, sana kiblat, ini kubur, ini kepala jenazah, ini kakinya. Kalau dia laki-laki, berdiri pas di arah kepala. Kalau jenazah itu perempuan, berdiri pas di arah pinggang. Sholatlah di atas. Ini kubur, di atas kubur tuh sholat. Allah usolli ala hazil janazah arba'at takbiratin fardul kifayah, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Fatihah. Allahu akbar, selawat. Allahu akbar, Allahumma firlahu warhamhu. Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Berapa hari Pak Ustadz? 3 hari 3 malam. Masih bisa. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Datanglah Nabi bertanya tentang tukang sapu masjid. Mana perempuan tukang sapu masjid nih yang kemarin nampak aku, kata Nabi. Kata sahabat, udah meninggal dia ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Untuk apalah kami kasih tahu? Dia kan cuma tukang sapu, orang remeh-temeh sepele. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Ditunjukkan. Nabi langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Maka kata ahli fikih, masih tetap bisa sholat jenazah 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau anak menantunya jauh, datang sesudah seminggu? Pakai pendapat fatwa ulama yang kedua dalam kitab fikih, masih bisa disolat jenazahkan selama jenazahnya belum hancur dimakan cacing tanah. Masih tetap bisa sholat jenazah. Nah, jadi yang 3 hari 3 malam masih bisa, yang sudah lewat itu pun masih bisa sholat di atas kubur. Jangan berkecil hati. Tapi kalau jenazahnya di Papua, anak menantunya di Medan, naik pesawat 8 jam, rapid test, pas dites positif pula dia. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka dia sholat ghaib saja dari Medan. Aku sholat ghaib untuk almarhum Fulan bin Fulan di sana. Jadi dua-dua bisa dilaksanakan. Sholat yang tak ghaib bisa dilaksanakan di atas. Jangan bersedih hati karena banyak ini anak cucu keturunan jiran tetangga kawan merasa sedih karena tak bisa sholat jenazah. Bisa dilaksanakan dari atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sholat ghaib.